Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini perkenankan saya akan melaksanakan proses praktik pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dalam rangka ujian kinerja mahasiswa peserta program profesi pendidikan profesi guru dalam jabatan guru PAI tahun 2021 di IAIN Samarinda. Perkenalkan, nama saya Hamka SPDI. Nomor induk mahasiswa PPG 21113000070. Nomor identitas 73710383103790001. Saya akan melaksanakan proses praktik pembelajaran di jenjang sekolah menengah atas yang saya laksanakan secara daring di SMA Negeri 1 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam proses pembelajaran nantinya saya akan menyampaikan topik materi pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tema keterkaitan antara orang yang beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal, serta hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Berikut saya akan melaksanakan proses praktik pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom di tempat masing-masing bersama siswa-siswi kelas 12 IPA SMN Negeri 1 Bunyu sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daiman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan kita semua, khususnya kita sebagai umatnya, umat Islam. Untuk memulai proses belajar, saya meminta kepada salah satu dari Anda sekalian untuk membaca doa memulai pelajaran. Siapa? Silakan Fadil. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ananda Muhammad Fadil. Materi kita pada hari ini yakni hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya saya meminta salah satu dari Ananda bertadarus Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Saya persilakan siapa? Priska. Priska ya, silakan Ananda Priska. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terima kasih Ananda Priska yang telah bersedia untuk membacakan atau bertadarus memimpin teman-temannya membaca surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran pada pertemuan hari ini dalam materi beriman kepada qada dan qadar. Sementara untuk indikator pencapaian pembelajaran ada 5. Yang pertama meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini dari indikator pencapaian pembelajaran tadi. Salah seorang di antara anak-anakku sekalian bisa membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Mohon izin Pak, saya Siapa? Hamdani. Hamdani, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Baik, terima kasih Ananda Raihan. Materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini itu masih dari lanjutan dari indikator pencapaian pembelajaran pada minggu atau pekan sebelumnya pada topik yang sama, yakni beriman kepada qada dan qadar. Mengingat apa yang dipelajari pada pertemuan yang sebelumnya? Masih ingat, Fadil? Ya Pak. Apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ada yang ingat? Mengenai qada dan qadar dan arti dari qada dan qadar. Ya, pengertian dari qada dan qadar. Masih ingat? Ya Pak. Apa pengertiannya? Qada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Nah, untuk kembali merefresh ingatan Ananda sekalian tentang pembelajaran yang lalu, ini ada konten video singkat dari Prof. Quraisy Shihab yang saya ambil dari YouTube. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah.
kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu kehendaki kecuali kalau Allah kehendaki. Apa maknanya itu? Ada sistem yang ditetapkan. Ada orang duduk di rumah menanti rezeki. Secara kebiasaan sunnatullah itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi berarti ikuti sistemnya. Menampilkan konten video yang kaitannya dengan hasil pembelajaran kita pada pekan lalu. Dalam pembelajaran pada hari ini, saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Kalau pertemuan sebelumnya itu saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning. Dan informasi mengenai metode pada hari ini bisa dilihat pada layar. Ini tampil kan? Bahwa pada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Sejauh mana pengetahuan dasar kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Apa yang Anda ketahui tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal? Hamdani, kalau optimis itu apa yang kamu ketahui? Apa yang Ananda Hamdani ketahui tentang sikap optimis? Ada yang tahu? Saya, Pak. Baik, Uni. Apa yang Uni ketahui tentang sikap optimis? Optimis tuh, Pak, kayak sikap percaya diri terhadap diri sendirinya, kayak gitu. Optimis itu adalah sikap percaya diri. Ada yang tahu, Ikhtiar? Saya, Pak. Ya, Hamdani. Kalau ikhtiar tuh kebebasan memilih, Pak, kebebasan memilih. Dan kalau arti luasnya ikhtiar tuh berusaha, Pak. Ya, berusaha memilih sesuatu dari beberapa pilihan, itu ikhtiar ya. Kata lainnya dari berusaha. Jadi ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita atau keinginan. Dari materi yang akan kita pelajari khususnya untuk sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, ada konten video singkat juga dari kanal YouTube saya ambil. Kita disimak video berikut. Silakan. Jika hidup kita selalu gelisah, apakah itu juga pertanda atau ciri-ciri? Mengapa harus gelisah? Kenapa Anda harus gelisah? Sakit yang menyembuhkan Tuhan, mohonlah kepada Tuhan. Miskin yang dapat memberikan kekayaan adalah Tuhan. Bekerjalah dengan penuh harap. Tidak perlu gelisah. Itu kata-kata Nabi, siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan sehat dan dia memiliki pangan untuk hidupnya sampai esok. Tadi adalah konten video berkaitan dengan makna makna optimis. Optimis kebalikan dari sifat dari optimis ialah pesimis. Apa itu pesimis? Kurang percaya diri. Ya, tidak percaya diri, tidak yakin dengan sesuatu yang akan dicapainya. Ini bisa dilihat gambarnya, ditelaah, dianalisa, kira-kira ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Tim sepak bola. Ya, gambar tim sepak bola. Coba diperhatikan, orangnya lagi kenapa tuh? Lagi senyum-senyum, ketawa senyum. Itu kenapa? Karena dia masih optimis. Selanjutnya, ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku.
Jadi apa yang kita persangkakan kepada Allah, Allah itu kan bersama kita. Kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan baik kepada kita. Nah, pengertiannya, ikhtiar dari kata ikhtiar, yahtaru, ikhtiara, istilah. Itu artinya memilih. Dari istilah, melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Membiasakan diri berikhtiar. 1. Giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. 2. Tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya. 3. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Game ikhtiar. Kata bantunya merangkai kata dari huruf yang 3 di bawah. Dilarang kata tidak sopan, bahasa asing, nama orang, atau singkatan-singkatan lainnya. Nggak ada singkatan ini. Coba, siapa yang tahu? Ada yang bisa merangkainya? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Apa intinya? Apa intinya? Ini game ikhtiar. Ini game ikhtiar. Sampai kapanpun kalian akan kesulitan untuk merangkai kata. Karena ini game ikhtiar. Apa yang dilakukan tadi? Apa yang kalian lakukan tadi pada saat kalian mau merangkai kata? Berusaha. Berusaha, itu namanya ikhtiar kan? Kalian berusaha lihatnya. Apa ya jadinya? Katanya ini kata apa yang dihasilkan? Nah, ini kan berusaha. Walaupun belum tahu apa hasilnya. Sekarang tawakal. Pengertian tawakal. Tawakulan ya tawakkalu tawakal. Berserah diri, artinya secara bahasa berserah diri atau mewakilkan. Secara istilah, berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Orang jatuh dan mau ditangkap. Ya, itu apa gambaran orang bertawakal. Cheerleaders. Jatuh, apakah dia takut jatuh? Tidak. Tidak, dia sudah berserah diri karena sudah ada yang akan menangkapnya. Nangkap. Tugas kelompok 1, mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Ini dari indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, tugas kelompok 2, menganalisis hikmah beriman kepada qada dan qadar. Belum ada, Pak. Sudah. Menganalisis hikmah beriman pada qada dan qadar. Jadi begitu ya nanti di anu kita yang kita sampaikan. Oke, Pak, sudah selesai, Pak. Diskusinya sudah. Sudah Iya. selesai. Bapak terlambat. Oke, sambil menunggu kelompok lain ya menyelesaikan diskusinya. Baru semua keluar secara otomatis nantinya. Jadi di rumah 8 yang kita dapat. Gimana hasil diskusi kelompok 2? Ya, kami sudah menganalisis poin-poin yang kami dapatkan, Pak, tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, termasuk orang yang beriman. 2, lebih banyak bersyukur. 3, sabar. 4, selalu berusaha. Ada yang lain mau menambahkan? Jadi tambahannya yang kelima, terhindar dari sifat sombong. 6, selalu berharap kepada Allah. 7, jiwa yang tenang. 8, lebih tawakal. Hasil diskusi kami, Pak, tentang manfaat qada dan qadar, salah satunya adalah menumbuhkan sifat optimis. Seperti seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, yang kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Oke, setelah ini yang dirampungkan untuk hasil diskusinya ya, baru keluar semua ya untuk bergabung ke pemaparan diskusi kelompok. Sudah semuanya? Sudah, Pak.
Silahkan kita lanjutkan untuk pemaparan hasil diskusi kelompok. Langsung saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi dalam kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tema materi kaitan antara beriman kepada kode dan kodar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang optimis. Jadi, orang yang beriman kepada kode dan kodar akan bersikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat memilih takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan keberhasilan atau kegagalan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang baik atau orang buruk. Harus diingat bahwa pilihan yang diambil oleh manusia pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, ikhtiar yang akan disampaikan Nur Hidayatul Haq Wahida. Yang kedua, ikhtiar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari pilihan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk berikhtiar walaupun sudah ditentukan qada dan qadarnya. Akan tetapi, manusia itu sendirilah yang menentukan kunci keberhasilannya. Yang ketiga, tawakal yang akan disampaikan oleh Nufarisi Amalia. Dipersilakan. Yang ketiga, tawakal. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap tawakal setelah melakukan ikhtiar atau usaha tersebut. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal baru boleh dilakukan setelah berusaha dan bersungguh-sungguh. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika kami bisa jawab, kami jawab. Jika tidak, kami serahkan ke Pahamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung. Siapa yang mau bertanya dari pemaparan kelompok 1? Tanya. Silakan Priska, langsung. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa Allah masih mewajibkan manusia untuk berusaha, sementara Allah berkuasa untuk memutuskan takdir terbaik untuk manusia, walaupun tanpa berusaha ataupun berikhtiar. Apa Allah mewajibkan manusia untuk berusaha, sementara tanpa berusaha Allah itu sudah kuasa untuk menentukan takdir manusia. Ya, silakan kelompok 1. Ada yang bisa jawab dari pertanyaan kelompok 3? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Priska akan dijawab oleh teman saya, Novariska Maria. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya menurut saya bahwa benar Allah Maha Kuasa untuk menentukan takdir manusia, walaupun tanpa berusaha. Akan tetapi, Allah tidak menginginkan manusia untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan, karena itu adalah perbuatan buruk dan merupakan kesia-siaan serta bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Terima kasih kelompok 1. Begitupun dengan penanya dari kelompok 3. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Saya persilakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dengan mengimani qada dan qadar, kita dapat mengambil hikmah antara lain: 1. Termasuk orang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. 2. Lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih baik
lebih banyak bersyukur. 3. Sabar. Hikmah kepada qada dan qadar selanjutnya adalah meningkatkan kesabaran seseorang muslim akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang akan mengetahui apa yang tepat untuk hambanya. Ya, demikian tadi dari kelompok 2 pemaparannya. Disimak ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada Pak. Hamdani, silakan. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari hikmah beriman kepada qada dan qadar, salah satunya lebih banyak bersyukur. Mengapa orang yang beriman kepada qada dan qadar akan lebih banyak bersyukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kak? Mengapa orang yang beriman kepada qada dan qadar apa tadi? Akan lebih banyak bersyukur. Akan lebih banyak bersyukur. Bersyukur. Nah, mengapa Ya. orang yang beriman kepada qada dan qadar dikatakan akan lebih banyak bersyukur? Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Pak. Untuk pertanyaan Hamdani, saya akan jawab. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu mensyukuri apa yang ia miliki dan yang ia dapatkan. Karena ia yakin bahwa itu sudah menjadi ketentuan Allah, apa yang ia usahakan. Itu jelas, Hamdani? Jelas ya sudah kelompok 1? Sudah sesuai dengan jawaban? Cukup. Baik. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Saya persilakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil persentase hasil diskusi kelompoknya. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Anastasia akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. 1. Menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Saya akan lanjutkan jawaban dari Kesya Natasha. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Seperti kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Saya persilakan kepada kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak mau bertanya kepada kelompok 3. Silahkan Ahmad Raihan. Salah satu manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Bagaimana dengan orang yang berusaha kemudian hasil usahanya itu dianggap semata-mata penyebab dari dirinya sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Rehan. Orang yang menganggap hasil usahanya itu semata disebabkan oleh dirinya sendiri, berarti orang tersebut telah menampilkan peran Allah dalam hasil usaha yang dia capai. Orang tersebut dianggap telah beriman kepada qada dan qadar. Kita berikan apresiasi berupa aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih Ananda sekalian. Pada diskusi kelompok dan pemaparan hasil diskusi kelompok
sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan dari hasil tersebut dan sesi tanya jawab bisa disimak dan dipahami untuk jadikan pengetahuan tentang hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar beserta kaitan antara orang yang beriman kepada qada dan qadar dengan perilaku sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Hikmah dan manfaat ya, walaupun mungkin sedikit berbeda dengan hasil diskusi kelompok, tapi dari diskusi kelompok tadi itu juga bagian dari hikmah ya, yang dipaparkan tadi ya, bagian dari hikmah dan manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Saya secara umum ya, mungkin juga ada yang hampir sama tadi dengan yang dicapai dari diskusi kelompok. Nah, ini ada yang bisa bacakan hikmah beriman kepada qada dan qadar? Ada yang bisa bacakan? Saya, Pak. Saya. Ada yang lain? Kok Raihan terus? Saya, Pak. Hamdani. Siapa? Hamdani. Hamdani. Ada yang selain Hamdani? Hamdani. Saya, Pak. Siapa? Nur Hidayatul Haq. Ini Suluandi. Aida love you. Siapa tadi? Nur Hidayatul Haq. Iya, Pak. Ya, silakan Nur Hidayatul Haq. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Terima kasih Nur Hidayatul Haq. Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Mungkin ada yang sama juga dari pemaparan kelompok, ada yang berbeda. Saya minta lagi satu orang untuk bersedia membacakannya. Nova Rizky. Iya, Pak. Saya, Pak. Silahkan. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk selalu bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapatkan keberuntungan, maka dia akan bersyukur. Sebab keberuntungan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Sedangkan jika terkena musibah, maka dia akan bersabar. Karena hal tersebut merupakan ujian. Sebelum kita mengadakan evaluasi, saya sedikit memberikan penguatan untuk proses pembelajaran pada hari ini. Selain hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar yang sudah kita paparkan, kita bahas bersama, pembelajaran bahwa orang-orang yang beriman kepada qadar, orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar tentunya akan mendapatkan hikmah dan manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya adalah semakin yakin bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari sunnatullah atau ketentuan Allah. Yang lainnya meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tentunya akan bersikap yang baik ya, diantaranya optimis, ikhtiar dan bertawakal ya. Sebagai akhir saya akan menyampaikan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ini akan saya kirim ke WA group untuk dikerjakan pada saat ini juga. Untuk bisa dikerjakan saya kasih waktu 5 menit.
Baik, selesai ya. Nanti akan saya sampaikan hasil nilai dari evaluasi pada pembelajaran hari ini melalui WA Group setelah proses pembelajaran ini selesai. Bagi yang masih mengerjakan bisa diselesaikan sebelum pembelajaran ini berakhir. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pembelajaran ada 4 yang saya rangkum dari proses pembelajaran pada hari ini. Saya persilakan satu orang lagi untuk bisa membacakannya. Mariani Atika dengar. Kesimpulan 1. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada qada dan qadar akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memiliki sifat optimis, giat bekerja, dan selalu tenang jiwanya karena senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ananda Mariani Atika yang bersedia membacakan kesimpulan pada hasil pembelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan topik pembahasan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta 1-2 orang untuk menyampaikan refleksi atau pengalaman belajar pada pertemuan kita pada hari ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan topik atau tema beriman kepada qada dan qadar. Saya Pak. Siapa? Keisha. Saya persilakan Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi belajar dari saya. Yang pertama, terdapat kendala di jaringan, sering error Zoom-nya. Yang kedua, menambah pengetahuan saya tentang qada dan qadar serta hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ananda Keisha, ada yang lain? Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bagus-bagus saja, terus banyak wawasan, membuat pelajarannya menambah wawasan saya tentang beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang materi pada hari ini, yakni hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semua siswa-siswi kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bunyu Kabupaten Bulungan yang telah bersedia mengikuti semua proses pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh perhatian, kerjasama dalam kelompoknya sehingga bisa kita menghasilkan hasil dari proses pembelajaran yang baik yang bisa dijadikan referensi dan pemahaman kita tentang beriman kepada qada dan qadar. Akhir kata, terima kasih, sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.